Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ujian Waalaikumsalam pemikiran politik ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak akan menebat apa yang kalian tahu. Yang jelas seberapa tahu kalian selama belajar pemikiran politik. Baik itu dia dari dosen yang sebelumnya siapa yang ngajar kemarin? Yang ngajar ya? Ngajar dosen ini. Pemikiran politik kemarin siapa yang ngajar? Ya seluruhnya on cam ya? Semester 2, Pak. Nah, masih ada yang belum on cam. Agus, Agung, Desti. On cam dulu kalau nih. Baru kita mulai. Gus, mana Agus ini? Kalau belum on cam, kalau belum kumulai ini. Oke, lanjut. Yang lainnya mana nih? Desti, Agus. Kameranya dihidupin dulu. No? Mana Desti nih? Kurang 2, Pak. Kurang. Iya. 2, 3, Kan- 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang gitu. Kurang si Agus ya? Desti ini bengal juga ya? Ada uang nggak ini Desti ini? Kalau ujian ya udah keluar ini. Ada Desti nih. Kayak bela Desti ini besok bela offline besok ya. Tak susah nih yang disuruh. Pak, izin Pak, biar suaranya jelas Pak. Kawan-kawan di mute suaranya Pak. Ya, yang lain mute ya. Mana ini Agus? Kalau memang tidak galak, tidak mau ujiannya, udah aku keluarin dari 2 orang yang susah nih. Nak di AOE dulu, nak pecah umang-umang. Nah, mental umang-umang. Melek, Pak. Bau. Saya mulai dari ini. Dari tadi on cam nggak? Buktinya ini belum baru hidup. Di mana ini Desti? Kita mulai dari Yusuf Igo ya. Yusuf Igo. Ya, Nah, Pak. definisi pemikiran politik itu apa itu? Pemikiran politik itu, Pak, ialah pemikiran seorang tokoh yang dapat dijadikan landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus? Ini kalau pengertiannya itu baik, Pak. Ya. Pengertiannya? Itu saja. Itu menurut siapa itu? Ya, apalagi, Pak? Apa? Menurut siapa itu? Menurut Itu pendapat siapa itu? Aku simpulkan dewek itu, Pak. Menurut yang aku baca tuh, Pak, sama yang aku pelajari itu. Siapa yang ngajarin kemarin? Pak Erik, Pak. Masa Pak Erik ngajar cuma tidak beli buku apa Yusuf nih? Beli, Pak. Apa ini ngeblank? Nah, pemikiran politik yang Yusuf Iko tahu tuh apa saja tuh yang dari pemikiran politik Barat, Indonesia maupun Asia ini, Timur Tengah. Oh, kalau dari Timur Tengah itu, Pak, Al-Mawardi kan, Ibnu Khaldun sama Al-Farabi, Pak. Itu apa aja itu? Kalau Ibnu Khaldun itu dia menurut Ibnu Khaldun tuh
itu apa agama itu penting Pak di dalam masyarakat karena bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, menurut Ibnu Khaldun juga ini apa adanya kepala negara itu sangat itu apa merupakan keefektifan dalam apa melaksanakan syariat Islam Pak. Kalau Al-Farabi, menurut Al-Farabi itu Pak, ini apa harusnya tatanan masyarakat yang ada itu harus ini apa bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, menurut Al-Farabi juga ini apa kepala negara seharusnya memiliki kapasitas intelektual di atas rata-rata. Nah, menurut Al-Farabi juga kepala negara seharusnya berasal dari golongan kelas atas. Terus? Udah Pak, kalau ini apa Al-Mawardi itu Pak, ini seorang kepala negara itu harus ini apa mempunyai kredibilitas di dalam bidang agama dan kenegaraan gitu Pak. Kalau Pemikiran menurut politik Indonesia Pak. siapa itu tokoh politik ini? Pemikiran politik Indonesia siapa? Pemikiran politik Indonesia yang pertama itu Soekarno. Pemikirannya yaitu yang pertama Nasakom, Nasasos, dan gotong royong. Nasakom merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin yang merupakan tuntutan dari tiga golongan praksi utama pada politik masa itu. Yang pertama yaitu TNI, kelompok Islam, dan komunis. Yang kedua yaitu Nasasos, nasionalisme, agama, dan sosialis. Merupakan konsep pemikiran politik yang menggantikan konsep Nasakom. Karena Soekarno dengan pemikiran Nasakomnya dianggap masyarakat berafiliasi langsung kepada Partai Komunis. Untuk menghindari kesan tersebut, maka Soekarno memunculkan konsep pemikiran baru yaitu Nasasos tadi Pak. Nah, yang ketiga yaitu gotong royong. Gotong royong itu seringkali dijadikan kata kunci dalam rangka membantu mensukseskan program-program pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu tokoh politik Indonesia, Bung Hatta Pak. Tokoh pemikiran politik Bung Hatta adalah pemikiran politik kebangsaan yang menjelaskan pandangan bahwa kemakmuran dan demokrasi adalah hal yang mutlak yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Bung Hatta juga menjelaskan pentingnya integritas suatu bangsa di atas dengan apa yang bebas dari segala macam bentuk penjajahan. Bung Hatta juga mempunyai konsep pemikiran politik sosialisme kebersamaan, di mana konsep pemikiran sosialisme kebersamaan itu dikembangkan oleh Bung Hatta dipengaruhi langsung oleh ayahnya yang berasal dari Minangkabau, karena di sana sistem kekeluargaan sangatlah kuat untuk saling tolong menolong. Dengan adanya pemimpin yang bekerjasama dengan anak buahnya, habis itu ada juga musyawarah untuk mufakat, maka Bung Hatta menyimpulkan ke sosialisme kebersamaan itu dalam bentuk koperasi, di mana koperasi merupakan badan usaha milik bersama yang tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Yang ketiga yaitu tokoh politik itu Tan Malaka Pak. Apa Tan Malaka? Konsep pemikiran politik Tan Malaka adalah dialog, materialisme, dialektika, dan logika, di mana dialog mengajak kita untuk berpikir secara rasional. Ini karena menurut Tan Malaka pengetahuan dan cara berpikir seperti itulah yang merupakan tingkat dari peradaban tertinggi dari manusia. Nah, ini dialog juga merupakan konsep pemikiran yang dapat kita gunakan untuk memerangi konsep pemikiran lama, karena konsep pemikiran lama masih banyak dipengaruhi oleh tahayul dan mistis yang membuat kita kadang menyerah kepada alam. Yang baratnya Pak, pemikiran barat apa? Nah, yang pemikiran barat yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu dia mengatakan bahwa negara yang ideal adalah negara yang menganut sistem monarki absolut, artinya negara dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang tidak terbatas atau absolut. Yang kedua yaitu John Locke Pak. Nah, John Locke ini memisahkan kekuasaan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. John Locke juga mengatakan bahwa negara yang ideal baginya adalah negara yang menganut sistem monarki konstitusional, di mana suatu negara tetap dipimpin oleh presiden, tetapi negara
mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan atas hak dan kebebasan warganya. Yang ketiga yaitu menurut ini Pak Montesquieu. Montesquieu merupakan ini penggagas konsep trias politika Pak yang membagi kekuasaan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat yaitu Gigi Rousseau Pak. Gigi Rousseau mengatakan bahwa negara yang sah menurutnya adalah negara yang berbentuk republik. Nah, pemikiran Gigi Rousseau ini yang disebut sebagai cikal bakal lahirnya demokrasi liberal Pak. Nah, yang terakhir Niccolo Machiavelli Pak. Salah satu pemikiran Machiavelli terdapat dalam bukunya yang berjudul The Prince Pak, atau Sang Penguasa, di mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan dan negara hendaknya dipisahkan dari moralitas dan Tuhan. Karena menurutnya untuk mencapai suatu tujuan dapat menghalalkan segala cara dalam menghadapi lawan politiknya, asalkan baik bagi negara dan kekuasaannya tersebut Pak. Nah, kalau di Indonesia ini pemikiran politik Jokowi ini apa nih? Ngambil dari siapa nih? Jokowi Pak. Kayaknya Jokowi ini lebih ke ini Pak, tradisionalisme Jawa Pak. Kalau demokrasi itu pemikiran politik siapa itu? Demokrasi. Ini tadi bukan Pak, yang Gigi Rousseau tadi Pak, karena kan ini dari pendapat dia itu tentang negara itu berbentuk yang sah itu berbentuk republik. Nah, terus itu dari pemikiran ini merupakan cikal bakal lahirnya demokrasi liberal itu Pak. Sebigo cukup ya. Cukup lah walaupun agak kurang yang terakhir ini. Yang lainnya udah cukup. Ya silakan keluar ya Sebigo ya. Halo ya Sebigo. Aduh, Saro. Halo. Sebigo. Sebigo mana ya Sebigo nih? Sebigo masih ada? Sebigo mana ya Sebigo? Masih ada Pak. Udah, Sebigo Masih, silakan keluar ya. Oh iya Pak. Makasih ya Pak. Yang kedua nih Diti ya. Silakan Diti. Pemikiran politik apa Diti? Pemikiran politik. Definisi dari pemikiran politik. Pemikiran politik merupakan konsep-konsep yang terdapat dalam politik yang digunakan untuk menjalankan tindakan politik dalam pencapaian tujuan politik itu sendiri. Kemudian pemikiran politik menurut para ahli. Pemikiran politik Soekarno. Pemikiran politik Soekarno ini ada Nasakom, Nasasos, dan gotong royong. Kalau Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom ini adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Kalau Nasasos, nasionalisme, agama, dan sosialis adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep Nasakom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno lebih berafiliasi ke partai komunis. Kemudian gotong royong. Menurut Soekarno sering dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di Indonesia. Kemudian pemikiran Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka ini ada 3 hal yang sangat esensial. Pertama yaitu negara yang merdeka dan berdaulat, baik berdaulat ke dalam maupun keluar. Kedua bentuk negara transisi dari kapitalisme ke sosialis. Ketiga, sistem ekonomi yang adil. Semua sarana produksi, hasil produksi, distribusi dikuasai penuh oleh negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemikiran Bung Hatta. Pemikiran Bung Hatta ini tentang demokrasi. Bung Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah masa depan dari sistem politik Indonesia. Kemudian pemikiran politik Plato. Pemikiran politik Plato adalah tentang negara. Menurutnya dalam setiap negara, segala golongan dan segala orang adalah alat untuk kesejahteraan semuanya. Jadi tujuan utama dari negara itu adalah mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian
pemikiran Aristoteles. Aristoteles ini membentuk beberapa macam bentuk pemerintah yang berbeda-beda, yaitu monarki, tirani, oligarki, aristokrasi, politeia, dan demokrasi. Kemudian inti pemikiran dari pemikiran politik Aristoteles ini ada 4 premis etis dan filosofis yang sangat terkenal, yaitu 1. Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas. 2. Politik adalah ilmu praktis. 3. Ada hukum moral universal yang harus dipatuhi oleh semua manusia. 4. Negara adalah institusi alamiah. Kemudian pemikiran politik Socrates. Pemikiran politik Socrates ini mengenai tugas negara. Tugas negara menurutnya adalah memajukan kebahagiaan para warganya dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Kemudian pemikiran J.J. Rousseau. Bagi Rousseau, manusia memasukkan diri seluruhnya ke dalam negara. Negara itu total identik dengan rakyatnya. Negara adalah kehendak rakyat itu sendiri. Dan J.J. Rousseau pun menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan pemikiran tersebut, J.J. Rousseau merupakan pendukung demokrasi langsung. Untuk Yusuf Igo keluar dulu ya, keluar ya dari Zoom karena kan sudah ini ya. Silakan keluar Yusuf Igo. Karena sudah ujian ya, Yusuf Igo kita keluari dulu. Kemudian pemikiran politik John Locke dan Montesquieu. Mereka memiliki prinsip pemisahan kekuasaan. Namun ada yang berbeda dari mereka berdua. Menurut John Locke, pemisahan kekuasaan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Kalau Montesquieu itu membagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Udah, Pak. Kalau pemikiran politik Timur Tengah siapa ya? Timur Tengah sama yang itu. Pemikiran politik Timur Tengah. Pemikiran politik Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, politik berperan sebagai etika dan swakarsa yang terkait erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Kemudian pemikiran politik Al-Mawardi. Pemikiran politik Al-Mawardi ini mendasarkan teorinya pada kenyataan yang ada dan kemudian menawarkan saran-saran perbaikan atau formasi. Misalnya, mempertahankan status quo. Udah, Pak. Itu yang tahu. Kalau SBY pemikiran politiknya kayak mana tuh SBY? SBY lebih ke demokrasi. 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 Demokrasi apa? Malah nggak ke demokrasi SBY malah. Aklamasi dia jadi presiden, jadi ketua partai kan? Udah itu aja yang tahu. Ada yang mau tambahin? Gitu? Udah. Udah. Udah ya, kalau sudah ya silakan keluar ya di Zoom. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terus ke ini ya, ke
Ajijir Rohim. Silakan Ajijir. Mas Ajijir Rohim. Iya, Pak. Dari mana dulu, Pak? Dari pemikiran politik. Pemikiran politik adalah suatu konsep-konsep dari tokoh-tokoh yang digunakan oleh orang demi apa? Demi mencapai suatu tujuannya gitu. Terus pemikiran politik Indonesianya itu yang pertama itu ada dari pemikiran politik Soekarno yang lebih mementingkan persatuan dan kebesaran bangsa. Yang pada saat itu yang paling berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia yaitu konsep politik Nasakom, terus diubah Apa menjadi Nasakom? Nasasos. Nasakom itu apa? Nasib satu koma. Kenapa sakit? Pilek. Iya, Pak. Apa? Sakit. Jujur. Nah, malah rindu. Trofi kangen itu. Ada cewek pacarnya apa ya itu, Jis? Jujur di kelas. Belum disemangati Ayan, Pak. Siapa itu? Siti ya? Siti Suyen. Dua-duanya, Pak. Nah, Jir, silakan Jir, terus Jir. Yang paling berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia dari pemikiran politik Soekarno yaitu konsep politik Nasakom, nasionalis, sosial komunis, terus diubah menjadi Nasasos, nasionalis, misalnya apa ya? Nah, kalau Pak Erik tidak lulus ini, suruh baca lagi ini. Iya. Nasasos. Dan yang terakhir gotong royong pada saat itu. Terus pemikiran politiknya Bung Hatta yang lebih menekankan kemakmuran dan demokrasi di Indonesia. Yang paling terkenal dalam pemikiran politiknya itu adalah pemikiran politik kebangsaan. Yaitu kemakmuran dan demokrasi adalah hal yang mutlak untuk dicapai di suatu negara. Yang paling berpengaruhnya itu demokrasi. Untuk pemikiran politik Barat, yang pertama itu Socrates. Socrates mencetuskan pemikiran politiknya tentang sebuah negara. Yaitu menurutnya negara merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif yang asalnya pada manusia itu sendiri. Sedang ia juga menyatakan sebuah tugas negara itu menciptakan segala hukum, aturan atau kebijakan oleh pemimpin yang juga diseksamai oleh rakyat. Menurutnya, negara bukanlah organisasi yang dibuat demi keuntungan sendiri oleh pemimpinnya dan keadilan merupakan tujuan politik yang baik untuk negara. Kemudian Plato, menurutnya negara merupakan adanya hal hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara sesama manusia. Menurutnya bentuk negara yang paling cocok dipakai yaitu aristokrasi yang di mana semua negara tersebut diperintah. Ini siapa ini? Entar Jir. AN ini siapa nih? Siapa AN ini? Perasaan nggak ada kan nama yang AN kan diundang kan di grup ini. Siapa AN ini? Penumpang gelap ini. AN tuh Pak atas nama. Ya, AN tahu itu penumpang gelap. Siapa ini penumpang gelap ini?
Oh, kacau. Sorry ya. Sorry ada gangguan bentar. Fisik ini kok ada yang ya. Oh, nih. Jir, silakan dilanjut. Pemikiran politik Numpang Plato gelap yang nih, maaf bercetus ya saya keluarin ya. Nggak ada sangkut pautnya gitu hari ini. Numpang gelap. pemikiran politik Sudah yang keluar itu loh nih. Numpang gelap nih. So, silakan Jir. pemikiran politik Plato yang juga mencetuskan tentang sebuah negara. Negara merupakan adanya timbal balik hubungan dan saling membutuhkan antara sesama manusia. Menurut Plato, bentuk negara yang paling cocok untuk digunakan yaitu aristokrasi yang sebuah negara yang dipimpin oleh para cendekiawan yang penuh keadilan dan kebajikan. Terus pemikiran politik Aristoteles. Menurut Aristoteles, asal muasal terbentuknya negara itu tidak bisa dipisahkan dari politik manusia itu sendiri. Negara adalah negara adalah suatu yang paling berdaulat di negara. Menurutnya negara ideal yang sangat ideal seperti polis atau kota, states, negara atau kota. Terdapat dua kriteria dalam membangun negara menurut Aristoteles, yaitu berapa jumlah orang yang berkuasa, baik 1 orang, 2 orang, ataupun lebih. Yang kedua, apa sih tujuan dibentuknya negara? Apakah untuk mensejahterakan negara termasuk rakyatnya, atau hanya memegang label sebagai penguasa di negara tersebut? Selanjutnya, untuk pemikiran politik Timur Tengah disebutkan saja ya Pak. Apa Timur Tengah? Timur Tengah itu apa? Pemikiran politik Timur Tengah itu yang saya ketahui itu disebut aja ya Pak. Al-Mawardi, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu aja sih Pak. Oh, Soekarno? Apa Soekarno deh? Al-Mawardi, Al-Farabi. Ya, Soekarno tadi sudah. Soekarno yang Tan Malaka, yang lain sudah. Jujur, sudah. Maaf Pak. Yang Soekarno, Hatta sama yang itu sudah tadi. Madialog. Sudah, Tan Malaka. Ngelek ya? Jir. Jujur. Halo Jujur. Jir. Nah ini langsung ini ke Asrop ya. Asrop, silakan Asrop. Asrop. Silakan Asrop. Ya, Pak. Silakan.
Pemikiran politik. Dari situ, Ya, jelas sih. Selama yang dipelajari itu apa ya? Yang selama Pak Erik kemarin tuh. Ya bentar, Pak. Pemikiran politik hasil dari proses mental seseorang berorientasikan pada model konseptual politik di mana telah diketahui dan diakui oleh banyak orang. Konsep pemikiran ini ada dua, Pak. Ada konsep pemikiran Islam. Pemikiran politik Islam berasal dari Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi pasal-pasal penting yang membuat Islam kala itu menjadi suatu kesatuan komunitas, dan bahasa Arab disebut sebagai ummah. Ummah didasari suatu akidah, satu tujuan, satu cara atau metode yang diikat oleh satu pimpinan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apabila beliau meninggal, maka diganti dengan yang disebut dengan khilafah sebagai administratif atau pengelola. Terus Tokoh pemikiran Islam yaitu Al-Farabi mengadopsi pemikiran Plato dan Aristoteles yang membahas tentang bentuk negara. Al-Mawardi pentingnya pemerintah mentaati ajaran agama. Sedangkan Al-Ghazali tujuan dan cara mengelola negara tersebut. Pemikiran politik Islam ada dua, yaitu tiga, klasik, kontemporer, dan modern. Klasik, pemikiran politik pada masa ini diwarnai oleh kepentingan klasik itu siapa? golongan Klasik. ditandai dengan Klasik siapa? Apa? Klasik. Siapa tokohnya itu? Tokoh pemikiran klasik itu siapa? Al-Farabi, Pak. Kalau tidak salah. Itu yang pemikiran barat atau yang Timur Tengah? Yang dijelas itu. Timur Tengah, Pak. Timur Tengah. Timur Tengah, Pak. Yang Iya, Pak. barat belum ya? Barat, kalau yang barat itu ada 3. Sepengetahuan saya yaitu Plato, konsep negara ideal menurut Plato adalah negara adalah organisasi yang diikat keadilan, pemimpin harus bijak dan pintar. Sedangkan Aristoteles, masyarakat harus diikat kebahagiaan, pemimpinnya harus bijak, yakni secara moral dan karakter. Sedangkan Machiavelli, negara adalah negara yang ekspansif. Negara yang ekspansif bertujuan menundukkan dan melemahkan negara-negara lain demi kekuasaan sendiri. Terus kemampuan penguasa negara tersebut adalah penguasa yang memiliki kekuasaan absolut, mampu menggunakan agama sebagai kekuatan politik, dan mempertahankan kekuasaan menjadi penyatu negara-negara yang lemah. Sedangkan konsep pemikiran politik di Indonesia yaitu ada 5 tokoh. Yang pertama, Bung Hatta. Bung Hatta adalah satu pemimpin Indonesia yang hampir berperan dalam karakter integritas pribadi. Sedangkan Soekarno, pemikiran yang paling berpengaruh dari kehidupan politik di Indonesia, munculnya konsep pemikiran tentang Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Terus Nasasos, yaitu nasionalis, agama, dan sosialis. Dan yang terakhir yaitu gotong royong. Terus Tan Malaka. Tan Malaka menggunakan konsep pemikiran yaitu pemikiran orang rantau. Pemikiran politik Tan Malaka yang terkenal di dalam bukunya yaitu Madling, Materialisme, dan Dialektika dan Logika. Sedangkan
Ahmad Hasan adalah pahlawan sekaligus tokoh pemikiran politik yang menghendaki keharusan adanya pemerintah Islam, menginginkan Islam memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, dan terakhir yaitu satu lagi. Bentar, Pak. Satu lagi. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah pahlawan yang mempersiapkan pengaruhnya terhadap proklamasi. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan kemerdekaannya, Subarjo juga dalam ikut panitia BPUPKI, PPKI, dan ikut juga dalam terlibat panitia-panitia khusus. Contohnya yaitu panitia 9 yang mana mendapatkan penghargaan Piagam Jakarta. Mungkin itu saja, Pak. Kalau pemikiran politik Habibie itu, pemikiran politiknya apa yang dipakainya itu? Habibie. Habibie. Kalau Habibie kan terkenal dengan Bapak IT, Pak, pertama kali di Indonesia, Pak. Dia pembuat perancang pesawat kalau nggak salah, Pak. Pemikiran politiknya apa? Ada nggak dia? Pakai konsep pemikiran politik siapa aja pakai? Demokratis mungkin, Pak. Kalau tradisionalisme Jawa, dia juga nggak masuk. Kalau komunis, jauh juga. Dia kan setelah Orde Baru, Pak. Cukup itu aja yang Asrop tahu. Iya, Pak. Itu Udah, aja yang tahu, silakan Pak. keluar. Ini, kalau silakan Asrop keluar ya dari Zoom. Silakan makan ya. Jujur, Oke, Pak. Siap. pemikiran politik Assalamualaikum. Gus Dur tuh pakai pemikiran Iya, Pak. siapa itu Gus Dur dalam memimpin negara nih? Gus Dur. Kenapa dia, Jir? Jir, Gus Dur, siapa Jir? Jir, silakan Jir. Aja Jir. Gus Dur siapa Jir? Pemikiran siapa yang dipakai? Gus Dur kayaknya lebih ke keagamaan dan anti kekerasan deh. Itu aja. Iya, setahu saya. Silakan Jir, keluar Jir dari Zoom. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, coba ini ya si Abdul Aziz ya. Abdul Aziz, Ya, Pak. silakan ya. Abdul, silakan Dul. Ya, Pak. Pemikiran politik atau apa yang dari Barat, Timur Tengah sama Indonesia itu siapa? Pemikiran politik. Oke, Pak. Pemikiran politik adalah suatu hal yang dimana demi mencapai sebuah kekuasaan. Menurut Plato, politik salah satu cara untuk mendapatkan suatu hal yang dimana demi mencapai sebuah kekuasaan yang berbasis didominasi secara
sukarela maupun memaksa. Menurut pemikiran politik Aristoteles, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik juga ialah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kalau menurut pemikiran John Locke adalah politik dibagi menjadi 3 pemisahan, yaitu kekuasaan menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan federatif. Terus? Apa lagi? Kalau pemikiran politik di Indonesia, Bung Hatta, pemikiran politik kebangsaan yang menjelaskan pandangan bahwa kelembagaan dan demokrasi merupakan aspek yang mutlak harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Ke depan Indonesia bangsa harus menjadi bangsa yang bersatu dan tidak terpisah-pisah. Kalau politik Soekarno itu pemikirannya lebih ke gotong royong, Pak. Siapa lagi? Nasakom itu nasionalisme dan agama konstitusional. Kalau Nasasos itu nasionalisme, agama, dan sosial. Kalau pemikiran politik B.J. Habibie itu adalah kekuasaan, Pak, secara sarana perjuangan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Politik kekuasaan merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat, harus dituntaskan dengan baik untuk kepentingan rakyat. Pemikiran politik Tan Malaka Terus? Yes, tidak ada suara, Yes. Terus, Yes. Jess. Suara Jess tidak ada. Jess. Suara Jess tuh tidak ada. Nah, Jess. Dah ini ya, ke ini dulu ya, Yayang dulu ya. Yayang, silakan Yang. Suara Jess hilang. Yang dulu lah. Silakan Yayang. Abdul Aziz suaranya hilang. Baik, Pak. Ya, pemikiran politik menurut buku pengantar ilmu politik dari karangan Harold Michel G. Goddard, yaitu politik adalah suatu kompetisi antar manusia untuk mewujudkan suatu kekuasaan sehingga kekuasaan tersebut bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri, Pak. Pemikiran politik menurut di Indonesia, Pak. Pengertian politik menurut Pitt dan Charles mengelompokkan pemikiran politik yang berkembang di Indonesia menjadi 5 aliran pemikiran, yaitu nasionalisme, radikal, sosialisme, demokratis, komunisme, islamisme, dan tradisionalisme Jawa. Alfian dalam pemikiran dan perubahan politik di Indonesia, kumpulan karangan berpendapat bahwa aliran-aliran pemikiran tersebut secara empirik dipandang belum seluruhnya mewakili Pancasila, dapat digolongkan sebagai aliran pemikiran politik Indonesia yang berdiri sendiri, Pak. Menurut Aristoteles,
menurut Aristoteles dalam karangan buku politik, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat namun memiliki belasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi karena memiliki tujuan yang paling tinggi dan mulia. Negara yang baik adalah negara yang mampu mencapai tujuan negaranya. Sedangkan negara yang buruk adalah negara yang gagal mencapai tujuannya. Negara ideal adalah negara aristokrasi, sedangkan negara yang buruk adalah negara demokrasi. Dari segi ukuran negara, negara ideal adalah negara polis atau city state. Sedangkan menurut Plato sendiri dalam bukunya yang berkarya Politeia dan Republik menjelaskan bahwa Plato memberikan gagasan mengenai negara idealnya yang negara yakni memiliki penuh kebijakan di dalamnya. Plato juga menegaskan mengenai hak kepemilikan bersama. Kolektivisme atau individualisme, anak-anak dan wanita adalah milik negara. Milik bersama, milik demokrasi adalah negara yang paling buruk. Menurut Thomas Augustine yang menjelaskan bahwa negara merupakan suatu sistem tujuan yang memiliki tatanan hierarki, di mana ada asas yang memerintah. Negara merupakan komunitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia. Negara juga diperlukan untuk mengontrol kecenderungan negatif yang memiliki negara terbaik adalah negara yang menurutnya idealnya. Sedangkan menurut John Calvin, negara memisahkan otoritas negara dan agama, namun menjalankan negara dengan perintah dan aturan yang dianjurkan lewat agama. Terus pemikiran politik Soekarno pada masanya, pemikiran politik Soekarno yang paling berpengaruh di Indonesia ini dalam kehidupan politik adalah munculnya konsep pemikiran politik tentang Nasakom, Nasasos, dan gotong royong. Nasakom sendiri bisa diartikan nasionalisme, agama, dan komunisme. Adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokratis terpemimpin. Hal ini dimunculkan atau dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia, yaitu TNI, kelompok Islam, dan komunisme, sehingga tidak terjadinya perpecahan di Indonesia tersebut. Sedangkan Nasasos, nasionalisme, agama, dan sosialis adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep Nasakom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno lebih berafiliasi atau lebih cenderung ke partai komunis untuk menghindari akan adanya perilaku buruk dari masyarakat. Soekarno ada di balik komunis, maka ia melahirkan konsep baru yaitu Nasasos. Sedangkan konsep berikut yang dikembangkan oleh Soekarno sendiri yaitu konsep gotong royong. Yang dimana gotong royong menurut Soekarno sendiri dijadikan kata kunci dalam rangka memperingati hari-hari besar.
atau dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di Indonesia itu sendiri. Program pembangunan di Indonesia ini seperti gotong royong telah menjadi ciri khas atau budaya tersendiri di Indonesia, sehingga melekat dalam masyarakat Indonesia untuk menjalankan proses gotong royong ini, sehingga mewujudkan masyarakat ini lebih kompak di dalam partisipasinya di dalam suatu negara. Sedangkan pemikiran Bung Hatta, yaitu yang paling terkenal dari konsep pemikiran Bung Hatta sendiri adalah pemikiran politik kebangsaan yang menjelaskan pandangannya bahwa kemakmuran dan demokrasi merupakan aspek yang mutlak harus dicapai oleh bangsa Indonesia ke depan. Indonesia bangsa harus menjadi bangsa yang kuat, yang bersatu dan tidak akan bisa terpisah-pisahkan, bebas dari penjajahan penjajahan asing dalam bentuk apapun, sehingga Indonesia tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Sedangkan menurut Tan Malaka sendiri dijelaskan bahwa cara berpikir yang dikembangkan oleh Tan Malaka sesuai dengan visinya sendiri, yaitu mengembangkan cara berpikir dengan dalam materialisme, logika, dan dialektika yang mengajak untuk menggunakan pikiran ini adalah pemikiran rasional, sebab pengetahuan dan cara berpikir yang begitu adalah tingkatan tertinggi dan peradaban manusia. Dan pemikiran ini juga pertama buat kedepannya pada intinya adalah cara berpikir baru untuk rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk dipakai memerangi cara berpikir yang lama sangat dipengaruhi oleh dunia mistik atau tahayul yang menyebabkan orang menyerah kepada alam, sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Dan pemikiran Tan Malaka sendiri membuat masyarakat Indonesia sadar akan adanya Tuhan di semesta ini atau di dunia ini. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu politik di sebuah negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya. Menurut Ramlan Surbakti, pengertian politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan meningkat tentang kebijakan bersama, Pak. Agak melebar itu. Maksudnya tuh ini yang kalau Pak Harto tuh memakai konsep pemikiran politik siapa tuh yang? Pak Harto. Soeharto, Pak ya. Konsep pembangunan, Pak. Konsep pembangunan. Pemikiran siapa yang dia pakai itu dalam bernegara? Pemikiran hampir ke pemikiran Aristoteles, Pak. Aristoteles. Yang dimana ya tidak tidak mengedepankan demokrasi, Pak. Itu aja. Itu saja, ya yang. Ya, itu aja, Timur Pak. Tengah sudah ya yang jelasin tadi. Iya, Pak. Yang Timur Tengah, yang pemikiran politik Timur Tengah sudah. Timur Tengah juga, Pak ya? Iyalah. Belum, Pak. Jelasin dulu. Oh, ya. Timur Tengah yang saya ketahui ada pemikiran dari Al-Farabi menunjukkan pengaruh gagasan para filsuf Yunani kuno, misal Plato atau Aristoteles. Menurut dia, tatanan bermasyarakat bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi setiap warga, baik
di dunia maupun di akhirat, Pak. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun sendiri, persoalan politik kenegaraan, dia berpendapat bahwa agama adalah faktor yang penting yang sangat menyatukan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Agama pun mesti menjadi penggerak solidaritas sosial. Dia juga mengajukan tesis tentang 5 fase perkembangan negara, yakni sejak awal kebangkitan hingga kehancuran. Patut diduga pemikirannya ini tak lepas dari pengalamannya baru di rezim otoritas. Sedangkan menurut Al-Marwadi menilai bahwa umat dapat tak taat bila kepala negara menyimpang dari keadilan, kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya yang dikuasai orang-orang dekat atau musuh, Pak. Terima kasih. Nah, itu ya cukup. Yayang silakan keluar. Abdul tadi belum kelar Abdul loh. Suaranya hilang-hilang. Silakan keluar Yang di Zoom. Oh, dari Zoom ya. Terima kasih, Pak. Ulangi Abdul Aziz. Nah, suara kemana, Dul? Susah nak ngasih nilai kalau suara udah ada. Karena offline. Ah, bener-bener dikit ucap ujian. Kalau sekiranya alat speakernya itunya rusak yo ini ya pakai laptop, ya pakai handphone. Ya Pak, maaf Pak. Nanti kesannya ucap. Silakan Dul. Diulang. Ya menurut Pak. Pemikiran politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu hal yang dimana demi mencapai sebuah kekuasaan yang berbasis didominasi secara sukarela maupun memaksa, yang kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Adapun pemikiran politik Aristoteles, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik juga ialah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menurut Locke, pemikiran politik Locke ialah pemisahan kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, federatif. Menurut pemikiran politik Soekarno, yaitu pemikiran Soekarno yang terkenal ialah tentang gotong royong yang konstitusional, agama dan nasionalisme, agama dan konstitusional, dan nasionalisme, agama dan sosial. Terus menurut Gabriel Almond, pengertian politik adalah ya Pak. Terus lanjutkan. Kalau pemikiran politik Bung Hatta itu tentang demokrasi, Pak. Lagi. Yang Timur Tengah, Barat tuh belum full. Ya sih. Dul, kasih lagi Dul.
Yang kurang tuh banyak, yang kurang tuh. Kalau menurut Setengah Plato, Pak, belum. Hah? kalau menurut Plato, Pak, politik salah satu cara mendapatkan sesuatu hal yang dimana demi mencapai sebuah kekuasaan yang berbasis didominasi. Kalau pemikiran dari Timur Tengah, Al-Mawardi, Apa gitu? Kalau Megawati apa dulu? Pemikiran politik Megawati. pemikiran politik Megawati, Dia pakai pemikiran politik siapa dia pakai? Aristoteles, Pak, tentang demokrasi. Demokrasi. Partai dia ada demokrasi tuh. Ketuanya masih dia itu mulu dari awal berdiri sampai sekarang. Tidak pantas partai dia itu dipakai untuk kata-kata demokrasi kan. Atau partai aklamasi ya mungkin ya. Ketuanya masih dia itu dari awal diri sampai sekarang. Cukup dulu. Kalau mau jelasin lagi, Iya, jelasin Pak. dulu. Oh, sudah, silakan keluar dulu. Agus. Iya, Pak. Makasih, Pak. Silakan. Agus Kurniawan. Abi Chandra, Pisip. Ya, Pak. Silakan, Gus. Baik, untuk pemikiran politik itu berasal dari satu konsep pemikiran yang dari seorang ahli, baik itu dari zaman awal sampai sekarang itu masih berkesinambungan antara pemikiran politik karena kita masih menggunakan konsep kenegaraan dalam kehidupan berbangsa. Pemikiran politik itu sendiri terlahir dari suatu filsafah yang melahirkan konsep-konsep yang dipakai dalam suatu negara. Misalnya dalam pemikiran politik yang ada di Indonesia itu seperti dijelaskan oleh kawan-kawan tadi dari Soekarno, Soeharto, dan Tan Malaka, yang mana Soekarno itu pemikiran politiknya menghasilkan suatu konsep berupa Nasakom, Nasasos, dan gotong royong, yang mana Nasakom itu nasionalisme, agama, dan komunis, yang memisahkan antara kita berjalan di jalan nasional, keagamaan, dan komunis, yang mana nasionalisme itu dibangkitkan dari rasa kita melalui penjajahan, membangkitkan kenegaraan dalam bentuk nasionalisme. Yang kedua dalam konsep keagamaan, yang mana sekarang itu menyerahkan konsep keagamaan pada umat Islam, karena pada awal-awal kemerdekaan Islam yang paling berperan penting dalam membangun negara. Yang kedua konsep komunisme. Konsep komunisme itu konsep yang dipakai diri sendiri oleh Soekarno, yang mana konsep kemakmuran itu ditangani oleh suatu negara. Untuk pemikiran Bung Hatta itu lebih mengarah ke konsep sosialisme, yang mana kemakmuran, yang mana pemikiran itu sebelum komunisme terlahir itu berupa sosialisme, yang mana kemakmuran itu harus berada di tangan masyarakat, tidak berada di tangan suatu kelompok atau suatu kelompok kapitalis, yang mana hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, kemakmuran rakyat, dan status sosial itu setara. Itu hasil dari pemikiran Bung Hatta. Ada bekas yang masih dipakai
di Indonesia, yaitu koperasi. Dan Bung Hatta sendiri dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia, itu lahir dari konsep sosialis. Karena dalam koperasi itu sendiri kita diajak untuk kesetaraan, kemakmuran dan kesetaraan. Yang ketiga itu ada konsep dari Kiai Hasyim Asy'ari, yang mana menelaah negara itu melalui konsep-konsep syariat Islam, yang mana pemimpin itu harus mengerti agama agar tidak keluar tidak keluar jauh dari konsep-konsep kemanusiaan. Itu yang ada di Indonesia, Pak, pemikiran politik Indonesia. Itu yang di Barat, pemikiran Barat itu berawal dari masa Yunani yang pertama kali ditemukan oleh Plato, Aristoteles dan kawan-kawannya, yang mana pemikiran politik negara berkonsep teori kebahagiaan. Konsep teori kebahagiaan itu negara itu harus dipimpin oleh seorang raja yang absolut, Pak. Karena dalam kriteria negara itu monarki berada di urutan teratas, dikemukakan oleh kedua orang tersebut sebagai konsep ideal negara. Sedangkan konsep ideal demokrasi itu berada di dua terakhir sebagai konsep yang paling cocok digunakan. Karena pada masa itu sistem kenegaraan masih bersifat kekerajaan atau kedewa-dewaan. Yang kedua itu masa Renaissance atau masa pencerahan. Di masa Renaissance ini banyak suatu konsep-konsep politik yang dipakai sampai sekarang. Misalnya konsep Machiavelli yang pas kami belajar dengan Derek itu dijuluki Bapak Sekularisme yang memisahkan antara negara dan agama. Yang sekarang konsep Machiavelli itu masih dipakai oleh Prancis sebagai negara sekuler yang memisahkan seluruh aspek-aspek keagamaan, baik ibadah maupun sosial, berbeda dengan hukum negara. Yang kedua itu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu dari latar belakang yang kehidupan dari kecil, kehidupan perang, maka Thomas Hobbes itu berpikir bahwa kekuatan absolut itu yang paling penting dalam kenegaraan, karena orang yang memegang tampuk kekuasaan itu haruslah orang yang kuat dan bisa menjamin kemakmuran dan kebahagiaan untuk masyarakat. Dan Thomas Hobbes juga dikenal sebagai bapak otoriter, bapak konsep otoriter. Maka seluruh orang-orang yang memiliki pemahaman otoriter maka akan sama dengan konsep yang dikeluarkan oleh Thomas Hobbes dengan bukunya The Leviathan. Terus John Locke. John Locke itu mengarah pada pemikiran yang demokratis, yang memisahkan bagian-bagian kelembagaan negara disesuaikan dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, lembaga legislatif itu dikeluarkan oleh John Locke sebagaimana konsep negara demokratis. Yang untuk yang pemikiran Timur Tengah itu bisa dikatakan pemikiran politik Islam yang lahir dari tokoh Al-Farabi, yang mana menitikbalikan sama dengan konsep kebahagiaan, di mana negara itu harus mementingkan kebahagiaan dan humanisme pada masyarakatnya. Terus itu Al-Imam Al-Mawardi.
menurut Imam Al-Mawardi, konsep negara itu lebih ke arah nubuah atau kenabian, yang mana pemimpin itu harus mengerti agama, yaitu konsekuensi Islam, yang mana lahir dari teladanan Rasulullah. Yang ketiga itu bab Ibnu Khaldun, yang dikenang sebagai bapak sosiologi, yang berpendapat bahwa agama faktor sama saja Pak. Agama adalah faktor penting dalam suatu negara, karena agama itu adalah dalam konsep agama itu, di dalam konsep agama pasti ada konsep kenegaraan. Karena apa? Hukum yang tertulis pertama yang ada di dunia itu hukum piagam yang di sumber hukum kenegaraan atau lenasan negara pertama itu dikeluarkan oleh Nabi dalam piagam Madinah. Makanya pemikiran atau filsafat Islam itu lebih tidak keluar dari konsep-konsep awal kenabian. Tapi ada sebagian kelompok yang pemikirannya terlalu melenceng, misalnya Syiah yang menganggap konsep pemimpin itu harus dari golongan mereka yang dipakai sebagai khalifah mereka, bisa dikatakan Imam Mahdi mereka. Terus kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu pemikiran politiknya apabila orang yang tidak bersandar atau berdalil sesuai dengan mereka dikatakan kafir. Makanya kalau kita sholat dan sesuai dengan dalil mereka, kita dianggap kafir, tidak sah. Itu habis Pak? Habis. Sudah, Indonesia sudah. Barat sudah. Indonesia kan pertama kali ya. Barat sudah. sudah. Yang tentang Yang pertama sudah. kali sudah. Kalau yang itu ya itu tanya pemikiran politiknya atau kalau Prabowo tuh konsep pemikiran politiknya itu siapa yang dipakai itu konsep? Lebih ke bersifat nasionalis Pak, karena background Pak Prabowo itu seorang tentara, seperti dididik dalam mindset nasionalisme dalam berpikirnya. Makanya semua orang tuh dibawa untuk membela negaranya. Berbeda dengan Pak Jokowi lebih mengarah ke social humanism, kemakmuran, dan kemanusiaan. Makanya di era Jokowi jarang terjadinya orang-orang yang melawan pemerintah tuh dipenjara secara langsung, ditangkap secara langsung atau secara seperti yang itu yang para zaman Pak Jokowi atau Soeharto? Kalau ini Pak, dalam pemikiran saya sebagai konsep negara atau kepribadian masyarakat, menurut orang-orang yang hidup di zaman Soeharto dan di zaman Jokowi, mereka lebih memilih ke zaman Soeharto karena di Soeharto itu ada konsep kesetaraan atau kemakmuran. Apabila harga barang itu rata. Nah, konsep pemerintahannya lebih ke arah Jokowi. Karena pada Soeharto itu orang-orang yang berada di pemerintah itu orang-orang yang dari kawan-kawan dari Pak Soeharto itu sendiri, yang ditunjuk oleh Pak Soeharto itu sendiri. Makanya Pak Soeharto itu bisa dikatakan otoriter karena semua perkataan dia harus dituruti melalui konsep penguasa di tangannya. Sama kayak ini ya, Raja Louis XIV ya, atau Louis Raja Prancis tuh ya, negara ada ratu ya. Raja Prancis.
Ya, silakan Gus keluar ya dari ini, dari Zoom. Ya.